مولاي صل وسلم دائما. Wara ini adalah berhati-hati. Berhati-hati, jangankan dengan yang haram, dengan yang halal saja mereka berhati-hati. Oh ini jelas sate apa? Sate kambing. Iya sate kambing. Saya mau tanya, yang motong siapa? Ah, kayaknya orang ngerti. Sing nyembelih cewek boleh dongoyo. Ya kan penting ini kan. Nah, terus sembelihannya bagaimana? Jangan-jangan kur dipotes tok gurune ora disembelih. Maka orang yang waro ini hadirin bukan hanya dengan kalau yang haram sudah jelas ditinggalkan, cuman dengan yang halal saja dia hati-hati. Cuman ya jangan terlalu nemen, kok bokat was-was. Kalau was-was malah datangnya dari setan. Orang warok yang semacam ini hadirin orang yang berhati-hati dari hal yang halal, baik yang halal, yang makruh maupun yang haram, maka dia akan dikunjungi oleh malaikat datang kepadanya. Kadang-kadang maksudnya apa? Mendapatkan kemuliaan yang sangat agung sampai-sampai malaikat datang kepada kita. Sebenarnya nggak usah dinanti-nantikan, kapan waktunya malaikat bakal datang kepada kita. Malaikat siapa? Malaikat Israel pasti dah datang. Cuma maksudnya ini menunjukkan kemuliaan yang sangat besar. Kadang disampaikan Nabi Muhammad seperti itu. Pernah terjadi di zaman Nabi, ada sahabat namanya Handolah. Sahabat Handolah itu mengatakan, celaka Handolah. Celaka Handolah. Nah, kemudian sahabat Abu Bakar mendengar, kenapa kau mengatakan bahwa dirimu itu celaka? Kemudian sahabat Handolah menjawab, saya ini kalau pas di hadapan Nabi, datang ke majelisnya Nabi, ya, mendengarkan ceramah Nabi, nasihat Nabi. Ketika itu Nabi Muhammad menjelaskan tentang surga, saya itu merasa wah, seakan-akan surga ada di depan saya, neraka ada di depan saya. Artinya benar-benar perhatian penuh. Dan dia punya semangat, nanti pulang saya akan melakukan amal ini, menjauhi amalan ini dan sebagainya. Ternyata wahai Abu Bakar, setelah saya pulang ke rumah, sampai di rumah barlen, bubar lalen. Apa yang saya dengarkan, nasihat Nabi sama sekali nggak ada bekasnya. Sampai di rumah ketemu bojo buyar, ketemu dagangan kelalen, ketemu bisnis nggak tahu apa yang diomongkan Nabi, sehingga nggak ada semangat lagi. Makanya celaka diri saya. Jadi sahabat Abu Bakar, loh kok sama, saya pun demikian. Nanti dengan bisa bayangkan seorang sahabat pun merasakan yang demikian. Ketika ada di majelis, dia merasa keimanannya kuat, merasa pengen ibadah. Ketika pulang, baru pulang sebentar ini, lupa semuanya. Bisa bayangkan kalau sampai ada orang yang nggak ngaji, coba bayangkan. Wong sedela tok ditinggal sebentar, lupa semua. Apalagi sama sekali orang yang nggak pernah ngaji. Akhirnya bersama dengan sahabat Abu Bakar, sahabat Handolah menemui Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, ya, celaka Handolah. Kenapa demikian? Diceritakan, saya ini ya Rasulullah, kalau pas di hadapan panjenengan saya itu imannya kuat, pengen ibadah dan lain sebagainya. Cuman kalau sudah pulang ke rumah berubah ya Rasulullah. Jadi semangat ibadahnya berkurang, semangat ngajinya berkurang, semangat ininya berkurang. Berarti saya ini celaka ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Rasulullah mengatakan, seandainya wahai Handolah, keadaan kamu ketika berada di hadapanku sama ketika kamu berada di rumah. Artinya ketika ngaji kamu semangat, ya, ketika ngaji kamu pengen ibadah, dan keadaan kamu sama-sama di rumah, ya, maka lasafahatkumul malaikah. Malaikat pasti akan ngajak salaman sama kamu, menunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Kudu salaman temenan remek sampean. Tangannya malaikat gede nemen. Makhluk Allah besar ini malaikat. Artinya apa? Akan mendapatkan kemuliaan yang besar.
Kata Rasulullah, akan tetapi walakin Hanzalah sa'ah wa sa'ah. Manusia itu kadang seperti ini, kadang seperti itu. Nah, ini menunjukkan hadirin kalau pengen panjenengan semangat ibadah, ya terus kepengin mendekatkan diri kepada Allah, artinya apa? Datangi majelis-majelis yang baik. Maka panjenengan akan semangat ibadah. Datangi orang yang selalu memberikan nasihat kepada panjenengan. Sebab apa? Keadaan manusia seperti itu hadirin. Lalu sekali bersahabat Abu Bakar Siddiq, sahabat Hanzalah yang langsung bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, keadaannya seperti itu. Apalagi kita, kita. Makanya jangan remehkan majelis yang semacam ini. Oh beb, saya bisa buka di handphone, ya streamingan, YouTubean, ya tinggal saya pilih mana yang saya suka kiainya, saya bisa dapat ilmu. Iya, cuman keberkahannya nggak ada hadirin. Entah rok nggak ada keberkahannya. Ya sebenarnya nggak ada masalah sih ngaji di YouTube, nggak ada masalah. Yang penting ada sandaran utama. Ngaji yang utama yang berhadap-hadapan. Setelah itu silakan mau buka YouTube, streaming, Facebook dan lain sebagainya. Ini siapa yang warok maka akan dikunjungi oleh malaikat. Wa man arada ayyaskuna fi buhbuhatil jannah falyakun dzakiran lillahi bil-laili wan nahar. Siapa yang kepengin tinggal di surga yang luas, di surga yang indah, berada di tengah-tengahnya, berada di penghuni surga, kamane kelas elit lah, duduk kelas pinggiran, yang rumahnya VIP, ever kepedung VIP, bukan surga sing RSSSSSS bukan, tapi surga yang VIP. Apa yang perlu dilakukan? Maka hendaknya dia berzikir kepada Allah malam dan siang. Malamnya zikir, siangnya zikir. Wa man arada ayyadkhulal jannah bighairi hisab falyatub ilallahi taubatan nasuha. Siapa yang ingin masuk surga tanpa hisab, tanpa hisab, nggak ditanya, nggak ditimbang, nggak diperhitungkan amalan-amalan kita, maka kata beliau, falyatub ilallahi taubatan nasuha, maka taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Maka taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang benar-benar taubat. Taubat yang benar-benar taubat, bukan taubat sambel. Ngerti pedas maning, ngerti pedas maning. Tapi taubat yang benar-benar menyesal dan tidak melakukan perbuatan itu lagi. Wa man arada ayyakuna ghaniyan falyakun radiyan bima qasamallahu lahu wa li ghairihi minal mali wal jahi wa ghairi dzalik. Siapa yang kepengin menjadi orang kaya, sing pengen sugih ngacung. Acung. Lah sing ngacung. Berarti lah kasih pengen sugih, sing pengen melarat ngacung. Si pengen apa? Sugih ora gelem, melarat ora gelem, pengen apa? Sedengan, kayak sambel sedengan. Siapa yang pengen jadi orang kaya maka hendaknya ridho. Ridho ki bahasa kini ini bombongan, bombong. Bombong dengan apa? Dengan pembagian Allah yang diberikan kepada kita dan kepada selain kita. Kalau kita ridho bombong hadirin, maka berapapun yang kita pegang, kita akan merasa cukup. Tapi ini panjenengan tamak, rakus, berapapun yang kita miliki, maka tidak akan cukup. Kita akan seperti orang miskin, terus digali, terus dikeruk, terus diperjuangkan, terus dipertahankan. Ya. Tapi kalau kita merasa bombong, merasa ridho, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita, dan juga puas ridho dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain, kita nggak iri, nggak dengki, ya, maka berarti Allah jadikan kita orang yang kaya, orang yang kaya. Nah, pun penjelasannya tidak perlu panjang-panjang, nanti kita akan menjelaskan tentang masalah puasa mulai malam ini. Wa man arada ayyakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'a. Siapa yang kepengin menjadi orang yang ahli faqih, ahli fikih, menjadi orang yang ahli fikih,
maka jadilah orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk. Wa man arada ayyakuna hakiman falyakun alima. Siapa yang kepengin jadi orang yang ahli hikmah, maka jadilah orang yang alim. Wa man arada ayyakuna saliman minan nasi fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin wal ya'tabir fiha min ayyi syai'in khuliqat wa limadza khuliqat. Siapa yang kepengin selamat dari kejahatan manusia, siapa yang kepengin selamat dari kejahatan manusia, fala yadhkur, maka jangan sebutkan ahadan, siapapun di antara manusia itu, minhum, di antara mereka, illa bi khair, kecuali yang baik-baik saja. Kecuali yang baik. Kalau kita ingin selamat dari kejahatannya manusia, dari omongannya manusia, dari tipu dayanya manusia, maka sebutkan mereka yang baik-baik saja. Artinya perbuatan buruk mereka sembunyikan, ya, tutupi, jangan diumbar. Yang disebutkan yang baik-baik saja. Mungkin kita si A misalkan terkenal dengan perbuatan dosanya, ya, cuman kita ini tidak kepingin mengumbar, karena mungkin nggak berbahaya kepada orang lain. Kecuali berbahaya kepada orang lain, maka kita sampaikan kepada yang lain. Oh, si A masya Allah, padahal dia ini banyak nggak baiknya, ya. Tapi kita orang sebutkan yang baik. Oh masya Allah si A, oh dia itu selalu sholat 5 waktu, dia ini selalu, mau disebutkan yang baik-baik. Yang nggak baik ditutupi. Maka orang yang seperti ini, hadirin, ya, akan selamat dari gangguan manusia. Wal ya'tabir fiha, dan ambil pelajaran dari di dalamnya, min ayyi syai'in khuliqat, dari apa sesuatu itu tercipta dan untuk apa sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada syarafa fid dunya wal akhirah falyakhtaril akhirah 'ala dunya. Siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat, maka pilihlah akhirat atas dunia. Dahulukan akhirat, kemudian baru dunia. Wa man aradal firdausa wan na'im alladzi la yafna fala yudayyi' umruhu fi fasadid dunya. Barang siapa yang menginginkan surga firdaus dan kenikmatan atau surga naim yang tidak akan hilang, yang tidak akan hancur, yang tidak akan habis, fala yudayyi' umrahu fi fasadid dunya, maka jangan sia-siakan umurnya di dalam kerusakan-kerusakan dunia. Wa man aradal jannata fid dunya wal akhirah fa alaihi bisakhawah. Siapa yang menginginkan surga baik di dunia maupun akhirat, maka hendaklah dia menjadi orang yang dermawan. Yang ingin surga di dunia maupun di akhirat, maka jadilah orang yang dermawan, loman. Li'anna sakhiya qaribun ilal jannah wa ba'idun minan nar. Sebab sesungguhnya yang namanya orang yang sakhi, orang yang loman, orang yang dermawan itu dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Nah, sakhi qaribun ilal jannah, qaribun minallah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang loman itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Sebaliknya al-bakhil, wong sing bakhil, perek sing neraka, adoh sing Gusti Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga. Ini orang yang bakhil. Wa man arada ayyunawwirallahu qalbahu bin nuri tam fa alaihi bitafakkur wal i'tibar. Siapa yang menginginkan Allah memberikan cahaya di dalam hatinya, pengen hatine murub, pengen hatinya bercahaya dengan cahaya yang sempurna, maka hendaknya dia sering tafakur dan mengambil pelajaran. Wa man arada ayyakuna lahu badanun sabirun wa lisanun dzakirun wa qalbun khashi'un.
fa'alaihi bikathratil istighfar lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Siapa orangnya yang kepingin badannya ini sabar, diberikan kesabaran oleh Allah, dan juga lisannya diberikan selalu berzikir dan hatinya selalu khusyuk tunduk, fa'alihi bikathratil istighfar, maka hendaknya memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah untuk kaum mukminin dan mukminat serta kaum muslimin dan muslimat. Wallahu